Kembali lagi disimak Sinau Mama bersama saya Nita. Saya Rika. Berjumpa lagi di episode kali ini. Episode kali ini judulnya Pas-pasan. Pas-pas. Pas ketemu dia, pas ada cerita. Dan kita Nah. mau mulai dari sana untuk menggali lebih dalam lagi apa arti semua ini. Ya, kenapa sih harus pas-pasan ya enggak? Kayak lagunya Fenty Vera, sedang-sedang saja. Oh, ini pas-pasan saja. Pas-pasan saja. Ih. Ketahuan deh generasi kapan-kapan. Oh, dia loh. Aku tahu sih tapi nggak pernah ngomong. Oke. Oke, jadi siang ini tadi sebelum kita mulai podcast kita ngobrol pengalaman Ibu Rika ini mengenai ada orang yang ingin bergerak di bidang pendidikan, terus tercetus bahwa sekarang ini pemerintah ingin anak-anak selesai PAUD untuk bisa baca tulis. Kurang lebih begitu, tapi Kurang sebenarnya lebih. lebih ada ekspektasi. Oh, ada ekspektasi. Dari mungkin ya dari sekelompok orang. Dari sekelompok orang. Bahwa ketika masuk SD anaknya paling tidak sudah siap baca tulis. Oh, oke. Berarti peraturan tidak tertulis, tapi hukumannya nyata kalau nggak bisa baca tulis Tapi dari zaman anak-anak. anak kita ya nggak sih? Kan sudah Iya ada sih. tuh untuk di beberapa sekolah ada tes baca tulis. anak Ada mau masuk sih, SD. Iya, cuman Kak. kita nggak peduli gitu. Memang. Dan kita tidak memilih Ah, itu. Nah, dari obrolan tadi kita mikir gini loh, sebenarnya kan anak-anak di umur bahkan di umur 7 itu kan tidak bisa baca tulis kan, sebenarnya memang belum pas, belum waktunya. Betul. Nah, kalau di ekspektasi bahkan di bawah umur segitu sudah ada ekspektasi untuk bisa baca tulis, kan itu kayak maksain ya, Bu. Maksain Dan apa-apa yang dipaksain kan sakit. banget. Dan apa ya, apa-apa yang makanya tadi kita judulnya pas-pasan. Jadi belum pas gitu. Jadi kita mau mengusahakan segimanapun kalau waktunya belum pas, sepertinya tuh belum bisa terrealisasi ya kan. Iya benar. Nah, kita pas lagi ngobrol itu emang waktu yang pas tuh kapan sih gitu Iya, kan. iya, Nah, berangkat dari situ juga kita lagi mikir, iya ya, waktu yang pas tuh apa sih? Ya untuk apapun lah. Nah, kebetulan kita punya anak remaja, dan untuk orang tua yang punya anak remaja di luar sana, kebetulan nih anak remaja kita nih sudah mengenal Pacaran. mengenal lawan jenis ya kan. Nah, kapan sih yang pas untuk mereka berpacaran gitu kan? Nah, pas ini tuh kapan nih, Bo, waktunya pas? Kalau untuk anak-anak kita yang remaja gitu. Yang remaja. Sebenarnya kalau pas itu tergantung setiap keluarga ya punya. Ya kita tahu ada value keluarga, ada apa pengalaman dari orang tua mungkin. Nah, biasanya kan berbasis di situ gitu. Waktu itu berbasis di situ, berbasis pengalaman juga. Tapi kalau dari tugas perkembangan sebenarnya anak-anak remaja usia tertentu memang sudah ada ketertarikan kan dengan lawan jenis. Misalnya di usia prapubertas sampai pubertas itu ada ketertarikan dengan lawan jenis. Yeah. Itu adalah dinamika yang natural. Dinamika yang sehat juga. Dinamika yang sehat juga. Nah, tapi kalau misalnya diizinkan atau tidak pacarannya kan kembali ke orang tua masing-masing ya. Nah, sama kalau kita bicara tadi soal anak umur berapa sih siap membaca gitu. Secara perkembangan otaknya, otak itu baru siap di usia 6-7 tahun kan sebenarnya. Itu baru bisa menerima, Baru bisa memproses. dan itu akan berbeda hasilnya dengan anak yang di bawah usia itu. Karena di usia 6-7 otaknya udah siap. Kan ketika udah siap belajarnya dia lebih cepat, lebih mudah, lebih tidak stres intinya ya. Iya. Nah, sama dengan anak remaja kita yang kalau pas mulai mengenal lawan jenis kan dia agak kebingungan. Kenapa sih kok aku merasa kayak gini? Ini apa sih namanya? Sebenarnya kan itu yang direka-reka ya. Kemudian dia dideketin lawan jenis, diajak ngobrol. Kenapa kok pas diajak ngobrol aku merinding disco gitu. Merinding disco. Misalnya, atau kok ada rasa apa gitu, kok aku mikirin dia terus gitu. Itu kan proses yang alami sebenarnya. Cuma beberapa orang tuh mungkin agak sedikit shock karena bilang belum saatnya gitu. Iya. Nah, saatnya kapan? Kan anak-anak nanya, kapan ya aku boleh pacaran? Nah, itu dia. Pertanyaan balik ke lu. Pasnya kapan? Pasnya kapan? Kalau anak lu ada nggak yang nanya, boleh nggak aku pacaran mah?
gitu. Oh. Kalau menurut gue tuh parameternya adalah ketika keinginan itu muncul dan diekspresikan, itu mungkin jadi pertanda bahwa dia mau apa namanya mau mengalami itu gitu, mau pengalaman itu. Apakah apa namanya dampak pengalaman itu ya nanti sebagai proses belajarnya dia aja gitu. Jadi kalau misalnya sudah tercetus apa dia udah ngomong, udah minta gitu, itu menurut gue waktu yang pas. Karena kan dia merasakan kan dirinya, keinginannya, kebutuhannya. Yang kita dari orang tua jaga adalah membangun lingkungan yang sehat aja gitu. Seperti zaman dulu gue punya pengalaman, gue tuh kan dulu nggak pernah punya mainan ya, Bo. Terus pas anak-anak kecil gitu tuh gue bombardir gitu dengan mainan gitu. Dia pas mainnya apa enggak tuh gue nggak tahu. Tapi dia selalu minta selalu gue sebenarnya gue ini sih. Iya gue jokin nih beli mainan gitu. Malah gue gituin ya kan. Iya beli mainan gitu. Tapi ternyata belum pas gitu loh. Mereka memproses mainan itu tuh juga belum pas. Jadi dari situ gue bilang kayaknya gue harus nunggu sinyal dari yang bersangkutan deh gitu. Kalau misalnya kira-kira dia pengen apa gitu, baru gue kasih. Gue bukan yang udah nggak yang malah gue rem sekarang. Berarti kalau indikator buat lo adalah ketika anaknya bisa mengkomunikasikan, meminta, bertanya, gitu ya. Diekspresikan. Menyampaikan keinginannya. Yeah. Berarti kan itu indikatornya. Ya gue juga sebenarnya itu sih sama gitu. Cuma ada beberapa orang tua yang mungkin punya batasan yang lebih strict. Oke. Ya kan? Sekolah dulu, gak boleh pacaran. Gitu. Sebenarnya apa-apa nggak sih? Ya nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga, tergantung. Juga masing-masing. Iya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang tua kemudian sering bertanya kayak anak kita berdua ada yang udah pacaran ditanya kok dibolehin sih? Kan anakku masih SMP kebetulan. Anak lu udah SMA. Tapi kan kemudian orang-orang nanya kok bolehin sih gitu. Terus aku balik nanya sih ke mereka, sebenarnya tujuan pacaran apa sih? Terus aku bilang ya mengenal karakter kan. Nah itu sebenarnya aku ingin anakku mengenal karakter lawan jenisnya. Dan itu ada batasannya apa ya, privasimu apa itu dijaga, apa ya tubuhmu apa itu kamu jaga. Ya sebatas mengenal karakter itu kan ya dari perilaku, dari apa yang dilihat, didengar kan gitu. Iya, karena kan social skill itu kan bisa terbangun dari interaksi kan, Bo. Betul. Nah, gimana caranya lo membangun social skill tapi lo nggak pernah interaksi gitu? Iya. Karena kan kalau dulu teori komunikasi gue ya, komunikasi itu kan ada ininya kan, levelannya kan, komunikasi antar pribadi, komunikasi diri sendiri, antar pribadi, terus lo ke lingkungan yang lebih besar, terus berbangsa dan bernegara gitu deh pokoknya. Jadi kalau misalnya gue mengizinkan itu juga atas dasar ya memang ada kebutuhan untuk interaksi antar pribadi gitu loh. Dan menurut gue itu sangat membantu untuk kestabilan kestabilan emosi si anak, karena mungkin itu tersalurkan keinginannya, terus dia bisa mengerjakan yang lain. Selesai dengan itu dia bisa ngerjain yang lain, mudah-mudahan ya Boy ya. Atau bisa mengganggu hal yang lain. Nah, kalau bisa mengganggu tuh artinya apa, Bo? Artinya red flag. Ada poin. Nah, tapi lebih ke begini, namanya relasi itu kan tidak selalu berjalan mulus ya. Pasti ada dinamika. Sebenarnya yang mau kita tahu dinamika apa sih yang terjadi dengan kan itu. Betul. Anak gue belum lama curhat soal dinamika relasi dia sama cowoknya yang baru berjalan 3 bulan ini, dan dia mulai kayak resah karena Mami, kok dia begini, kok dia begitu. Terus bilang, oke. Nah sekarang kamu lebih tahu karakter orang. Iya. Think about it. Kamu masih mau lanjut atau enggak? Kan gitu. Dan itu mempertajam intuisi juga loh. Betul. Terhadap buat kita untuk judge a character gitu. Iya. Jadi sekali lihat gitu ya, walaupun masih raw ya, kalau kita bilang masih sangat mentah lah. Nah, karena umur segitu taunya kenapa sih gue dilarang? Kan gitu. Nggak ada alasan jelas kenapa dilarang-larang. Ya kalau bahasanya kita kan dilarang karena dia sayang. Iya. Atau dilarang karena dia tahu mungkin orang ini sebenarnya tidak baik atau bagaimana ya, kita nggak tahu. Jadi yang harus dilakukan apa? Komunikasi dong.
diobrolin gitu. Yang terjadi banyak pasangan bahkan udah menikah, masalahnya apa? Komunikasinya kurang. Betul Ya kan? banget. Iya. Yang udah berpuluh-puluh tahun ya, Bo. Nah. Ternyata kok kalau marahan kok cuma diem-dieman, nggak dibahas, nggak dicari ke akarnya, karena memang mungkin nggak biasa juga. Terus demi menghindari konflik, padahal waktu itu gue pernah tulis loh di Simak, conflict delayed is conflict multiplied. So true. So true banget. Tapi keberanian untuk berkonflik itu tuh yang sebenarnya gue juga pengen bangun gitu loh di anak-anak, karena memang berkonflik itu tuh hal yang wajar aja. Betul. Apalagi disertai dengan masing-masing bisa meregulasi emosi, itu tuh malah mendekatkan. Gue bilang mah, ya kan. Benar. Nah itu makanya kalau kita bicara pas tidaknya, yang mengikuti perkembangan anaknya juga kan, kematangan emosi. Kalau dia siap, dia mungkin berani bilang, ya aku mau jadi pacar kamu. Kalau dia nggak siap, kayak anak gue yang kedua, aku nggak mau pacaran. Iu. No. Oke, sekarang belum ya deh, jangan bilang enggak, jangan pernah. Berarti belum siap aja Belum dia, siap aja. belum tahu sih dia. Karena dia dengar cerita kakaknya, dia udah kayak, kok gitu sih? Iya. Tapi kan mendengar dengan mengalami hal yang berbeda. Sangat Makanya berbeda. aku selalu bilang, don't ever say that you don't wanna have a boyfriend loh ya. Don't say never. Don't say never gitu. Kamu akan ada waktunya. Never say never. Never say never. Akan ada waktumu gitu ya. Itu pasnya kamu yang ngerasa kok sekarang waktu yang pas, ini orang yang pas kan gitu ya. Kayak kita lah ya. Ketemu pasangan, oh ini kayaknya pas nih. Kayaknya sih awalnya. Iya, betul. Nah, makanya intuisi itu kan terbangun, kalau gue bisa bilang pas kan karena sudah membangun dari sebelum-sebelumnya kan. Ternyata kok gue kalau ketemu si A yang karakternya begini, pendiam gini, kok gue kurang ya. Ternyata setelah dijalani, kayaknya nggak bisa deh, dia terlalu diem. Terus ketemu yang terlalu aktif, kayaknya dia terlalu aktif deh, nggak bisa juga gue gitu kan. Nah dapat nih yang pas nih, nggak pendiam, nggak terlalu aktif, jadi bisa diajak, bisa dikompromiin gitu. Benar. Dan itu kan karena setelah latihan ya, Bo. Maksudnya setelah ketemu beberapa orang, beberapa karakter. Jadi memang nggak, untuk mencari yang pas itu memang harus ada trial error ya. Sama dengan kita parenting lah, masuk anak ya kan. Tadi pas di agenda parenting itu juga aku sempat bilang, kadang-kadang ada orang tua yang khawatir, salah nggak ya Bu, salah nggak. Dan saya bilang nggak ada yang salah dalam parenting, semua itu trial and error. Apalagi yang baru punya anak, ya kan? Iya. We all trial and error. Ada buku, ada guidance-nya ada. Tapi prakteknya kan tidak semudah teori. Gitu. Teori para. Coba digali lagi tuh yang nulis buku berkeluarga apa enggak? Atau bisa jadi memang referensi yang menulis ini kan lewat eksperimen. Ya kan? Iya, bukan yang kehidupan sehari-hari gitu. Nah, tapi itu tadi, bahkan untuk pengasuhan pun kita kan trial and error. What works for anak kita yang pertama belum tentu works for anak yang kedua. Betul banget. Berarti harus cari lagi cara. Yang bikin masalah adalah proses trial error lo itu diintervensi. Itu karena diintervensi gitu loh. Dengar komenan, dengar ini, dengar itu. Betul. Padahal ya kalau nggak ada komenan itu tuh sebenarnya kita juga nanti belajar dengan sendirinya. Betul. Gitu loh. Oh ternyata anak gue tuh kalau gue terlalu diemin, dicuekin juga nggak pas, terlalu gue intervensi juga nggak pas. Betul. Iya sih. Ya nggak pas ya, namanya lagi pas. Nggak pas nggak. Pakai baju gini, baju memang ada yang oversize. Ya. Tapi kalau pas yang oversize pun kelihatan bagus. Bener. Iya kan? Ya, analoginya bagus. Tapi ya bener sih. Jadi ya itu, bahkan dalam proses anak berpacaran kan kita sebenarnya nggak lepas 100% kan. Kita kan tetap ada di situ untuk mengawasi, menggali apa sih yang dia pelajari, pengalaman apa sih yang dia dapat gitu. Terus kan kita akhirnya nanya, yang pas buat kamu tuh kayak apa sih sebenarnya? Iya, betul. Jadi buat referensi kedepannya gitu loh. Soalnya seperti yang tadi lo bilang,
orang itu sebenarnya nggak berubah. Iya. Dia cuman lebih kelihatan lebih aja gitu loh. Yang misalnya pendiam, nanti lama-lama juga kelihatan banget pendiamnya. Padahal harusnya kita nggak usah kaget orang kita waktu pertama kali ketemu misalnya dia tuh memang pendiam. Ya dia kan pendiam. Betul. Cuman karena kita udah kenal lebih dekat, rasanya kok dia pendiam banget sih. Karena kita juga lupa ya. Kita kadang-kadang berekspektasi udah jangan terlalu diem gitu loh. Kan ada aku akan mengubahmu. Padahal tidak ada orang yang berubah. Yang satu kali apa yang tentang sampai 39 kali yang 10 kali lipat. 10 kali lipat. Nah, itu apa? Enggak. Apa yang lo temukan di masa pacaran itu hanya akan berlipat ganda 10 kali pada saat menikah. Nah, tuh. Jadi tidak ada yang berubah sebenarnya. Berubahnya malah lebih ini. Lebih intens terlihat. Lebih intens terlihat gitu. Yang baik, jadi kebaikannya akan lebih terlihat lagi. Betul. Yang jelek bahkan terlihat jelek. Kok serem? Serem banget. Nah, itu yang kemudian membuat kita jadi aware ya, kenapa ada orang-orang memberi istilah green flag, red flag. Betul banget. Cowok green flag banget deh. Tahu dari mana green flag? Udah kirimin gua bunga gitu kan. Oh ya di awal ya. Hati-hati. Padahal di bagian dari love bombing. Love bombing narsistik ya kan. Tapi yang perlu kita lihat ini berlangsung sebentar atau lama ya kan. Di awal ya pacaran 3-6 bulan lah kita lihat ada nggak perubahan nih. Kalau nggak ada perubahan berarti memang begitu karakternya. Iya kan. Iya. Nah ketika kita bilang wah ini cowok red flag, kenapa red flag? Pertama dari gaya bicaranya dia kasar. Udah sebenarnya red flag. Kenapa kita maklum? Oh dia tuh lagi marah. Iya. Karena kitanya yang buta. Ya kan. Oh dia memang nggak suka sama itu soalnya makanya dia kayak gitu. Oh kalau orang secara umum bisa begitukan orang lain, gimana dengan orang terdekat? Betul. Iya. Red flag sebenarnya. Iya. Jadi memang mengizinkan mereka untuk berpacaran, terus menggali kemampuannya dia bersosialisasi, terus bisa membaca karakter dan ngepasin buat dirinya, itu tuh penting banget nggak sih, Bo? Jadi terasa penting gitu. Menurut aku ya penting. Terasa penting. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang berpikirnya jangan dulu gitu, mungkin ada benernya. Tapi semakin ditunda itu tuh pelajarannya tuh semakin longer. Iya. Gitu loh. Bisa kita asumsikan begitu. Cuma bisa juga. Itu tadi kan keputusan itu berkaitan dengan pengalaman orang tuanya kadang-kadang, pengalaman masa lalu. Iya sih. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya mungkin ya itu tadi ya, kita tahu sosial media ini banyak banget cerita anak pacaran SMP sudah begini, anak SMA sudah begitu. Akhirnya kita dipenuhi dengan apa? Oh, ketakutan gitu. Soalnya red flag-nya banyak. Tapi kalau kita mau bicara pasnya kapan, itulah tugasnya kita mendampingi kan, supaya kita tahu rasa-rasanya anak ini apa sih. Kuncinya itu sih pendampingan ya. Dan kalau dia sudah tahu ini kayaknya nggak pas deh, oke. Menurutmu apa yang nggak pas? Kan kita bisa tanya. Kayak anak gue semalam gue tanya apa yang nggak pas menurutmu? Abis dia tuh begini begitu. Oke. Kamu nyaman nggak digituin? Ya enggak sih, sudah dikomunikasikan. Udah sih, udah selesai masanya. Udah, ya udah, dia cuma pengen mengeluarkan aja sih. Intinya aku seneng karena dia menyelesaikan masalah itu. Dia ngomong gitu kan. Dan mari kita lihat perubahannya. Aku bilang kalau tidak berubah, berarti memang begitu karakternya. Jangan berharap dia berubah. Tapi dia lucu, anaknya dia tuh bilang kalau pacarnya tuh posesif ya, Bo. Terus aku bilang gini, mending ketemu sekarang daripada ketemunya nanti. Iya, mending ketemunya sekarang, karena terus dia ketemu sama orang, oh ada ya orang begitu gitu. Dan ternyata kan dia udah merasa kayak nggak pas deh buat gue. Langsung dihindari terus habis itu. Langsung mudah-mudahan nggak ketemu lagi. Soalnya memang nggak enak, Bo. Karena aku mengalami. Aku mengalami sekali. Nah, aku sempat bilang sih sama anakku bahwa ya itu tadi, ketika kamu bertemu dengan orang dengan karakter tertentu, hati-hati, jangan-jangan itu ada sesuatu yang kamu tidak temukan waktu kamu kecil. Ini gue refleks sebagai emak langsung. Apa yang tidak gue penuhi ya waktu kecil. Iya sih, gue juga gitu loh, Bo. Jadi Jadi kayak lu tahu sinar laser nggak sih? Ya kan? Ini
gue ke anak, Chat, anak ke orang, terus balik lagi lah ke gue. Iya, bener. Iya kan? Balik lagi kan. Jadi kayak ih, kok gini banget sih? Nah, setelah gue ajak ngobrol anak gue cuma bilang gini, karena kalian kehilangan banyak momen dengan Dedi, iya kan? Jadi kalian tidak punya figur ayah yang cukup dominan untuk menjadi contoh. Nah, di situ kekosongannya. Ketemu orang yang memenuhi itu, bahwa aku tuh dimiliki, aku disayangi, cuma berlebihan jadi. Oh iya, itu bagus loh, karena terus lo menyadari apa yang hilang dari hidup, terus apa yang harus dipenuhi. Betul. Dan lo bisa tarik ulurnya tuh enak gitu loh, nggak yang terus lo buta gitu, buta menerima semua itu. Betul. Iya betul. Bagus untuk dia mengalami itu gitu loh, betul. supaya jadi refleksi, terus kesananya nanti tuh agak kan, terus dia berubah kan. Iya. Terus dia merubah, oh ternyata karena dulu dia lama nggak ada figur ayah, oh berarti gue kurangnya di sini memang. Betul. Jangan sampai gue termanipulasi di area itu gitu kan. Iya. Bagus sih, bagus. Iya bener-bener itu. Nah itu juga kaitannya dengan pasnya rasa kan. Awalnya mungkin dari situ, kok nggak pas ya, ini kok perilakuan dia nggak pas ya ke gue. Cuma dia kan belum punya jawabannya. Dia belum punya jawabannya. Nah ketika tadi malam aku diskusi sama dia, ya dia akhirnya paham. Terus aku bilang, ya yang harus kamu cintai dirimu dulu. Penuhi tangki cintamu dulu. Kamu kehilangan sosok ayah yang bisa mengisi tangki cinta itu. Ada cowok datang mengisi itu, kamu tebuai, ya kan? Tapi ini kenapa orang kemudian mengekang aku? Di situ kan ada pertanyaan. Jangan sampai dikekangnya itu adalah bentuk rasa cinta gitu loh, Bo. Jangan pernah merasa itu kan. Betul. Maunya si maaf nyebut nama, maunya anak lo gitu kan, Bo. Padahal udah terlanjur kejebut. Gak kenal kok. Nah itu memang itu bagus banget, karena dia kalau udah melewati itu tuh dia nggak harus mencoba dengan hal yang sama gitu loh. Kalau dia tahu ini ntar ketemu lagi udah ketahuan kan bakal begini begitu, mending move on gitu. Bagus sih, bagus. Karena kalau gue berhubungan itu tuh karena gue pernah dicintai gitu loh, Bu. Dicintai segitunya. Jadi buat gue tuh pengalaman yang indah gitu loh. Jadi kalau misalnya sampai ada orang sayang sama lo gitu apa segala macam, menurut gue tuh alamilah itu. Iya. Karena itu sangat menyenangkan gitu. Dan kalau lo merasa pernah dicintai itu rasanya tuh aduh luar biasa gitu. Jangan sampai kehilangan momen itu. Ya makanya itu bagian ketika dia merasa dia diperlakukan posesif, sebenarnya dia merasa sangat dicintai. Tapi itu karena anakku nggak pernah mendapatkan cinta sebanyak itu, ngerti nggak? Karena kan ayahnya nggak cukup karena situasi sempat sakit. Jadi karena situasi itu, ketika ada orang mencintai dia sangat-sangat, dia kayak bingung. Gimana nampungnya? Iya. Jadi dalam hal perilakunya ini ada dua kemungkinan. Pertama, anak gue memang sebenarnya tidak tahu bagaimana merespon kelebihan rasa ini. Atau yang kedua, dia sebenarnya nggak paham. Ada loh karakter orang posesif yang harus kamu jadikan red flag gitu. Atau bisa jadi refleksi, si cowok ini berarti mencintai dengan mengekang itu adalah bentuk cinta. Nah, boleh digali deh dari pihak sana tuh. Betul. Kenapa lo bisa berpikiran seperti itu? Ya kan? Itu memang udah diobrolin sih untungnya. Untungnya. Kami masih berputar. Kita berputar di kursi dulu nah. Tapi menarik ya. Maksudnya bahasanya sederhana tapi menarik banget sih, apa-apa yang pas itu. Maksudnya jadi gini, sebenarnya tuh rasa pas ini tuh nggak bisa dideskripsikan sebenarnya. Karena setiap orang punya rasa pas yang beda ya. Betul. Seperti masakan deh. Jadi rasa pas orang tuh ya pas lo sama pas gue. Walaupun kita datang ke warung ke rumah makan ayam yang sama, kita merasakan sama-sama pas nih rasanya. Cuman kan cara kita pasnya di mana gitu. Mencerna itu kan beda-beda juga kan tetap. Kayak bubur lah ya, ada yang diaduk ada enggak gitu.
bener pasnya sih gue diaduk. Kalau gue nggak tim aduk. Oh, gue tim ngaduk sih gue. Siapa yang tim aduk di sini? Cari masa. Terus apa lagi nih Bo yang sedang bergejolak di anak remaja kita nih? Pas tidak pas ya. Pas Apalagi yang tidak. bergejolak. Mungkin ya ini tentang, kalau kita bicara tentang sistem pendidikan ya. Anak gue sempat ngeluh kemarin, aku tuh capek, terlalu banyak materi pelajaran, gurunya ngajarinnya begini begitu. Terus saya bilang, tugas mau apa sebenarnya? Belajar. Iya. Tidak pas karena apa? Mungkin dia merasa overwhelmed ya, terlalu banyak yang harus dia cerna di satu masa. Dan kemudian ada ekspektasi biasa sekolah ya kan. Betul. Kamu nilainya kalau ini dibanding-bandingkan. Nah itu kadang-kadang bikin gak pasnya itu tuh. Kalau udah boleh dibanding-bandingkan itu membubarkan rasa. Betul, yang tadinya baik-baik aja tiba-tiba loh. Kok jadi nggak baik-baik aja gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita mau masuk untuk bertanya soal pelajaran karena anaknya sudah capek, jadi kayaknya agak sedikit mundur dulu deh gitu. Ini bukan waktu yang pas untuk tanya tentang pelajaran karena dia sudah overwhelmed dengan itu gitu. Ya, jadi kita tanyanya hal-hal yang tidak penting sih sebenarnya. Iya. Tapi tadi menarik nih Bu, pas dan tidak pas. Waktu lo bilang ini bukan waktunya deh gitu. Berarti kan ini tadi yang udah lo sebut ini mengenai rasa ya. Iya. Jadi itu memang kayak kalau kita peka sama rasa, ada nggak sih orang yang nggak bisa ngepasin? Pernah nggak lo ketemu orang yang nggak bisa pas? Maksudnya nggak bisa ngepasin gitu? Kalau ketemu langsung sih nggak ada, tapi ada sih orang yang tipe. Ada orang yang nggak bisa gitu ya. Ada yang nggak. Jadi bahasa agak kasar itu yang tahu diri, tahu tempat gitu kan, Bu? Iya, betul. Nah, itu tuh kan kadang-kadang ada orang begitu. Ada. Itu karena apa ya? Apa nggak terasah gitu, atau gue yakin cuman nggak terasah sih. Iya. Karena kalau kayak tadi kan pasti dapat terkait sama rasa ya. Kalau rasanya nggak pernah diasah ya dia nggak tahu. Iya sih. Dan dia hanya melakukan sesuai yang diinginkan, tapi dia sendiri nggak tahu ini pas atau enggak ya. Ini membuat orang lain merasa gimana ya? Atau aku sendiri merasa apa ya melakukan ini gitu kan? Kok gue melakukan ini ya gitu? Iya kan? Nah kebodohan ya, sorry to say, misalnya ada kebodohan anak-anak yang melakukan hal-hal yang berbahaya. Itu sebenarnya dorongan adrenalin. Dan buat kita tuh, wah gila anak ini kok berani banget sih gitu. Jangan-jangan dia nggak ngerasa takut, nggak ngerasa ini ya. Bisa jadi karena dia tidak pernah diajari merasa takut, tidak pernah diajari untuk mengenal rasa takut gitu. Atau ya dia memang sering di challenge untuk merasa takut. Di challenge untuk merasa berani menerima tantangan. Nah, oke. Mematikan rasa takut gitu. Soalnya lo ngomongin itu barusan gue kebayang pemain skateboard, Bo. Pemain skateboard tuh menurut gue tuh kayak nggak punya rasa takut. Parkour sama skateboard itu resikonya banyak banget kan. Patah-patah. Selain patah lo, nonton deh di YouTube itu ada video-video yang kakinya kemana, orangnya di mana, langsung ngegelangsar gitu-gitu loh. Itu tuh gimana ya? Kayaknya gue nggak ngerti deh jalan ininya, jalan pikirannya. Ya kan, nggak ada takutnya. Iya, bisa jadi kan karena dia punya dorongan untuk aktif, kemudian dia mau mencoba. Ya latihan-latihan ini kan dia rasakan kan. Oh ini gerakannya kurang pas. Oh ini ya para atlet itu kan memang harus juga merasa gerakan tubuhnya, presisi, apalagi fokus, itu kan semua harus pas untuk melakukan gerakan yang benar. Betul. Supaya tidak cedera. Iya. Kan? Ada tuh video tuh anak kecil belajar ice skating ya, masih kecil banget. Apa sih snowboarding. Ya snowboarding, nonton kan. Nah, kalau orang Indonesia dibilang ya ampun anak masih umur 2 tahun ajarin gitu. Ini tapi kan didampingi orang tuanya. Iya, karena DNA sih kalau ini sih. Gue tadi juga udah kepikiran kayaknya tuh juga rasa-rasa gitu tuh ada DNA-nya gitu loh dari orang tuanya. Mungkin kalau orang tuanya race pembalap, terus anaknya jadi pembalap tuh juga ya udah gimana? It's in their DNA gitu kan. Iya. Nah buat orang awam kan mungkin itu nggak pas, jangan diajarin umur segitu, masih terlalu kecil gitu.
Tapi ya itu kalau diajar dengan pendampingan, kemudian kita ajari hal tekniknya sesederhana, harus pas ya, harus begini posisi badanmu begini. Dia kan akan belajar untuk aware dengan tubuhnya juga gitu. Dan ketika dia loncat pertama dia cedera kan, nggak ada tuh kayak emak-emak kita ya kan, itu makanya bapak sih ajarinnya enggak salah-salahan ya Bu. salah-salahan. Tapi justru kan dicek apa yang sakit, terus kamu mau coba lagi kan ditanya. Kalau anaknya mau coba lagi ya sudah, ayo kita coba lagi gitu. Kalau gue melihatnya itu lebih memperlakukan anak itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Soalnya ada kalau lo diperlakukan sebagai subjek itu ya dilihat kayaknya dia mampu dia begini. Jadi di treatmentnya begitu. Betul. Gitu loh, di dikenalin di ini walaupun dengan resiko-resiko ya. Tapi kalau sebagai objek malah justru gue melihat orang-orang tua yang ngekep ya apa bahasa Indonesia nih, menjaga gitulah. Ngekep tuh nggak menjaga Bo. Nek menjaga tuh lo nggak ngekep tuh terlalu deket. Pokoknya dikekep lah ya bahasa Indonesia. Apa ya bahasa Indonesia? Itu tuh menurut gue justru yang menjadikan anaknya sebagai objek gitu loh. Iya. Nggak dilihat sebenarnya anak ini mampunya apa sih? Apa yang dia udah dibawa secara manusia tuh apa nggak dikembangin gitu loh. Malah justru udah jangan di sini aja, ntar nggak usah kemana-mana. Itu menurut gue karena dia dilihat sebagai objek gitu. Dan kadang-kadang kalau kita kaitkan sama pas tidak pas tadi, kalau orang yang mengkekep itu merasa pas untuk dirinya. Nah, kan nggak pas buat anak. Secara teorinya memang nggak pas, dan secara secara pengalaman nggak pas. Tapi nggak pas pas banget, tuanya. pas buat dia. Ya silakan terima konsekuensinya. Iya, karena akhirnya kalau kita menggunakan tolak ukur kita sebagai orang tua, pas tidak pasnya itu kadang bias kan. Banget. Karena rasa kan Bu, nggak parameternya itu sebenarnya nggak intangible, nggak bisa kita sentuh, kita nggak bisa benar-benar memahami kan. Tapi kalau anak yang ngerasain, kita bisa melihat bagaimana hasil dari apa yang dia lakukan. Kemudian kita juga dengan jelas memberi aturan batasan gitu. Kayak tadi anak kecil tadi walaupun baru 2 tahun kan dikasih tahu ayahnya caranya begini nih. Sama anak kita mau pacaran, yang kamu jaga ini ya, boundariesnya jelas. Dan kemudian kita juga memberi dia tanggung jawab. Ketika kamu sudah pacaran, ada loh porsi dirimu yang akan berkurang. Karena biasanya orang pacaran tuh menuntut untuk ilmu, perhatian kan gitu. Dan itu yang dalam anak gue jadi nggak bisa main sama teman, dia bilang biasa konsekuensi. Gitu. Tapi menarik barusan karena yang lo tadi bilang kalau dikomunikasikan yang dirasa mungkin itu bisa jadi pas atau tidak pasnya gitu loh. Nah kemarin gue nanya anak gue green flag-nya orang tua tuh apa. Terus dia bilang orang tua yang bisa mendengarkan. Karena terus kalau misalnya ada komunikasi dari bawah ke atas, bukannya kita merasa di atas gitu, cuman maksudnya ada masukan dari luar ke kita, ya itu kan bentuk. Kalau misalnya kita bisa punya skill mendengarkan, kita kan nggak langsung reaktif, kita agak kita cerna dulu segala macem. Jadi mungkin keluarannya tuh bisa pas gitu loh. Gimana sih nih? Pas nggak pas itu ya karena kadang-kadang kita terlalu nggak dicerna dulu gitu loh ya kan. Nggak dicerna, bahkan belum sempat dialami, kita udah punya asumsi. Nah, ya kan, itu kayak orang tua ngekep kan, jangan nanti begini begitu. Betul. Asumsi orang tua, karena yang pas menurut orang tua, kamu di sini saja. Oh kayak Rapunzel. Kata ibunya, dia nggak boleh turun. Dunia di luar sana jahat sekali, padahal dia yang jahat ya Boy ya. Nah, itu kan. Begitulah, dengan pas-pasan ini ternyata banyak hal yang bisa. Menurut lo negara ini yang lagi nggak pas apa Bo? Aduh apa ya, takut nih kalau bicara negara. Tadi aja di awal udah agak deg-degan. Aduh negara pemerintah. Nyebut-nyebut. Tapi enggak, justru kalau aku percaya pemerintah sekarang tuh lebih ini kok, lebih terbuka ya, mau mendengarkan rakyat.
Mudah-mudahan. Kita amini doa dari ibu ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini ada manfaatnya buat teman-teman di luar sana. Ya, Mudah-mudahan pas dengan yang dibutuhkan. ya, dengan yang dibutuhkan. Benar banget. Jadi kita lanjutkan di episode berikutnya ya, Boy ya, minggu depan. Dan kita sudahi dulu untuk simak hari ini. Ya, jangan lupa like and subscribe, komen, di-share di sini. Videonya di mana? Di sini. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Dadah.